Do what I say and you won't get hurt. Divide up the shares and that'll be the end of it. Oh, son of a bitch! Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu. Dan kali ini sebuah film berjudul Parker 2013 yang dibintangi aktor terkenal Jason Statham akan menghibur suasana kegalauan kalian semua. Dan gimana keganasannya? Next. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara festival yang biasa diadakan tiap akhir pekan, di mana di sana pengunjung bisa menikmati wahana bermain, balapan babi, dan kompetisi model serta acara lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lama kemudian muncullah seorang pria bernama Parker, itulah orangnya, dengan membawa sebuah koper menuju ke penjualan tiket untuk membeli tiket supaya bisa masuk dan menonton acara karnaval tersebut. Sementara itu di sisi lain dua orang badut dengan memegang balon menuju ke bagian belakang kantor pengelola keuangan. Terlihat salah satu badut merusak lantai bawah ruangan supaya mereka bisa masuk ke dalam ruangan. Dan badut satunya melepaskan balonnya ke udara sebagai sinyal atau pertanda bagi Parker dan juga temannya Harwit supaya mereka melakukan aksinya. Di mana ternyata mereka semua adalah sekelompok perampok dengan tujuan merampok uang di dalam ruangan pengelola festival tersebut. Drop it. Setelah berhasil menyandra dan menguasai ruangan penyimpanan uang, Harwit yang berada di luar segera menjalankan tugasnya dengan membakar jerami yang berada tepat di belakang panggung pentas dengan tujuan mengalihkan para pengunjung dan petugas di sana agar aksi perampokan yang mereka lakukan sukses. Di dalam ruangan tersebut, Parker dan kedua badut berhasil membuka semua berangkas penyimpanan uang lalu mengamankan semua uangnya dan menuju keluar, di mana di situ sudah ada temannya mereka yang bernama Carson dan siap membawa mereka dengan mobilnya. Cerita kemudian beranjak ke beberapa hari sebelum kejadian aksi perampokan tersebut, di mana Parker sedang mengunjungi rumah pacarnya bernama kita sebut saja dengan Lea, seorang wanita cantik yang dibesarkan oleh seorang ayah bernama Harley yang juga merupakan teman seprofesi Parker sebagai seorang perampok. Harley kemudian menceritakan tentang kantor penyimpanan uang karnaval tersebut yang baru saja meraup keuntungan senilai $1 juta dan Parker dibujuk untuk merampok uang tersebut bersama tim perampok profesional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Melander. Dan cerita pun berlanjut. Parker bersama tim Melander dalam perjalanan setelah selesai melakukan aksi perampokan. Melihat hasil kerjanya Parker, Melander terpukau dibuatnya terpesona dengan cara kerja Parker barusan dan mengajaknya bergabung bersama timnya untuk merampok target berikutnya. Akan tetapi, di sini Parker menolak dan meminta supaya jatah bagiannya $200 segera diberikan, sebab itulah kesepakatan sebelumnya. Mendengar penolakan Parker rupanya membuat Melander sakit hati dan seketika itu suasana pun menjadi tegang lalu berubah lagi menjadi baku hantam seperti ini. Alhasil adu jotos tersebut Parker terkena sebuah tembakan yang membuatnya tak berdaya. Lalu atas perintah Melander kemudian Harwit keluar dan menghabisi nyawanya. Sehingga sampai di sini Parker dinyatakan tewas oleh mereka berempat. James, stop! There's a man! Gotcha. Setelah selesai melewati operasi dan kembali tersadar, Parker pun melihat berita di TV tentang aksi perampokannya kemarin. Dan polisi sudah berada di luar rumah sakit yang pastinya datang untuk menemuinya atau bahkan langsung menangkap dirinya. Beberapa saat kemudian seorang pria perawat datang dan Parker langsung mencekik perawat tersebut hingga pingsan. Lalu mengambil pakaiannya untuk penyamaran supaya bisa keluar dari sana serta menghindari kejaran dari pihak petugas kepolisian. Dengan menggunakan mobil ambulan, Parker meninggalkan rumah sakit tersebut lalu menuju ke suatu tempat untuk mengempus tubuhnya sembari beristirahat mengembalikan stamina tubuhnya. Singkat cerita, kondisi Parker pun sudah kembali normal. Terlihat dia sedang membawa sebuah tas yang berisikan pakaian dan beberapa pistol curian. Lalu pergi dengan menggunakan mobil curian merampok sejumlah uang untuk keperluan mengejar Melander dan rekan setimnya untuk balas dendam. Parker pun tiba di sebuah tempat pembuatan dokumen palsu. Di sana dia akan membuat identitas palsu agar supaya dirinya bisa mengejar Melander dan timnya yang diketahui kini sedang berada di luar negeri. Untuk mengetahui kini keberadaan Melander, Parker kemudian menghubungi Harley, tetapi Harley tidak mengetahui di mana Melander sekarang.
Namun dia memberikan informasi jika Harwit memiliki saudara bernama Bobby dan pastinya dia akan mengetahui di mana Harwit dan Melander berada. Malamnya Parker kemudian menuju ke tempat di mana Bobby bekerja. Tiba di sana Parker harus menghajar seorang penjaga bar terlebih dahulu, lalu kemudian bertemu dengan Bobby yang rupa-rupanya juga bersikeras untuk tidak memberitahukan keberadaan Harwit. Tetapi setelah menerima pukulan Jason Statham barulah kemudian dia sadar dan memberitahukan lokasi Harwit yang berada di Florida, tepatnya di Palm Beach. Setelah berhasil lolos keluar dari bar tersebut, Parker kemudian menghubungi Harley jika besok saatnya Harley dan Leah akan pergi untuk berlibur. Scene kemudian berpindah ke Palm Beach. Di sana terlihat seorang wanita bernama Leslie yang beruntung masih bisa bekerja di sebuah perusahaan jasa jual beli properti, di mana kehidupan setiap harinya dia harus mendengar ibunya yang ribut melulu tiap hari, belum lagi ditambah dengan tunggakan mobil dan rumah yang cukup lama sudah menunggak. Dan satu lagi, dia masih kesulitan untuk mencari seorang pria yang cocok buat pendampingnya. Di sisi lain, terlihat Melander yang mengamuk pada Harwit karena Parker yang seharusnya sudah tewas saat ditembak olehnya ternyata kini masih berkeliaran dan sekarang ini sedang mencari mereka di Florida dan menyuruhnya segera mencari pembunuh profesional untuk melenyapkan Parker secepatnya. Di waktu yang bersamaan, Harley mendatangi Leah dan menyampaikan jika mereka berdua harus segera berkemas dan meninggalkan tempat tersebut. Dan sementara itu, Harley akan pulang dulu dan kembali menjemput Leah setelah 10 menit mendatang. Tak lama setelah Harley pulang, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Kroll. Dia merupakan pembunuh bayaran suruhan Harwit yang kemudian berhasil masuk diam-diam ke dalam rumah, di mana beruntung Leah sempat mendengar suara di luar kamar sehingga dia segera kabur dari jendela dan pergi dari rumah dengan menggunakan sebuah mobil sebelum tertangkap oleh Kroll. Di tengah perjalanan, Leah yang begitu ketakutan segera menghubungi Parker dan menceritakan kejadian yang barusan terjadi. Sehingga Parker menyuruhnya untuk pergi ke tempat biasa di mana biasanya mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Parker? Get on the floor. Like Sweden. Singkat cerita, Parker kini sudah mendapatkan identitas palsunya. Dan kini dia sudah siap menuju ke Palm Beach. Namun sebelum itu dia menemui Harley terlebih dahulu yang sebenarnya tidak setuju dengannya untuk mencari Melander karena itu sangat berbahaya. Sampai-sampai untuk mencegahnya, dia rela memberikan uangnya sebagai ganti atas upahnya yang telah dirampas oleh Melander sebelumnya. Akan tetapi, sebagai seorang pria yang sangat memegang teguh prinsip, perjanjian adalah kesepakatan harga mati yang mesti dihormati. Parker pun menolak uangnya Harley dan tetap mengejar dan mencari Melander untuk mengambil bagian uangnya karena itulah kesepakatannya. Scene kemudian beralih ke Palm Beach di mana Leslie akhirnya bertemu dengan klien barunya yang ternyata itu adalah Parker yang sudah berubah wujud menjadi seorang pria kaya raya yang bernama Mr. Superman. Dan Leslie diminta oleh Superman menemaninya besok untuk melihat beberapa model rumah yang nantinya akan dibelinya. Keesokan harinya Parker ditemani oleh Leslie mengelilingi kawasan Palm Beach dan menunjukkan beberapa properti rumah di mana Leslie kemudian menjelaskan sedetail-detailnya mulai dari harga, bahan bangunan, sampai isi perabot rumah pun berhasil disampaikan dengan baik kepada Mr. Superman. Namun beberapa saat kemudian, perhatian Superman pun teralihkan dengan rumah yang barusan dikatakan oleh Leslie jika rumah tersebut baru saja ditempati oleh beberapa orang yang lalu dicurigai oleh Superman jika orang yang dimaksud adalah Melander dan rekan setimnya. Malamnya Leslie pun mencoba mengecek kartu kredit miliknya Superman yang dimana setelah mengeceknya Leslie pun dibuat kaget dengan hasilnya karena ternyata kliennya alias Parker tidak pernah melakukan transaksi dalam kartu kreditnya. Hal itu kemudian membuatnya stres mana setelah mengecek kartu kredit Parker tiba-tiba email muncul dari pihak perusahaan yang akan menyita mobil Leslie akibat tunggakannya yang sudah mencapai ambang batas maksimal yaitu selama kurun waktu 7 bulan. Would love to see you. Sementara itu Parker mendatangi rumah yang dicurigainya tadi pagi dan benar saja di sana ada Melander dan timnya. Terlihat mereka akan pergi keluar dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Parker untuk masuk ke dalam rumah. Setelah berada di dalam rumah, Parker kemudian meletakkan 2 buah pistolnya di bawah meja mengingat sewaktu-waktu bisa digunakannya.
Dia juga menemukan informasi tentang rencana target melander selanjutnya, lalu kemudian mengosongkan peluru seluruh pistol yang berada di dalam kotak penyimpanan melander. Di saat yang bersamaan, Kroll juga mendatangi pembuat dokumen palsu tujuan menanyakan keberadaannya Parker. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk tewas setelah tidak bisa memberikan informasi yang diinginkan oleh Kroll. Disappointed you haven't seen Parker. Tak lama kemudian setelah melakukan aksinya, Parker pun dikejutkan dengan Leslie yang sudah berada tepat di depan rumahnya melander dan mengetahui keberadaannya Parker di rumah tersebut. Lalu kemudian, Leslie pun menceritakan masalah hidupnya dan meminta Parker supaya mengajaknya menjadi partnernya di perampokan. I'll think about it. Keesokan harinya Parker mengikuti melander yang sedang menyusun siasat rencana selanjutnya bersama dengan seorang pria di mana target berikutnya adalah kalung perhiasan bernilai 75 juta dolar dan Parker ingin Leslie membantunya mendapatkan perhiasan tersebut. Leslie pun menolak Parker karena pemilik perhiasan tersebut ternyata adalah seorang yang punya investasi besar di Palm Beach dan Leslie tidak mau ikut campur dengan urusan itu. Akan tetapi, setelah Parker mengancam Leslie jika sebenarnya dirinya sudah terlibat dengan Parker, sehingga akhirnya dia pun menyetujuinya. Fucking kidding me? Setelah itu Leslie membawa Parker ke rumah Nyonya Clarendon, sang pemilik perhiasan, sekaligus tempat akan diadakan pelelangan perhiasan tersebut malam ini. Di sana Parker dikejutkan dengan melander yang sudah berada tepat di depan rumahnya Nyonya Clarendon, di mana untuk melakukan aksinya ternyata melander melakukan penyamaran dan bekerja sama dengan orang dalam kepercayaan Nyonya Clarendon yang membantunya untuk mempermudah aksi perampokan yang akan mereka lakukan sebentar malam. Setelah itu Parker langsung pulang ke hotel dan sesampainya di kamarnya ternyata Kroll sang pembunuh bayaran itu sudah berada di dalam. Dan keesokan harinya Leslie kedatangan seorang petugas bernama Jack. Di sana Jack menanyakan beberapa hal terkait dengan kliennya Leslie yang sudah terlibat perkelahian dengan seorang pria di kamar hotelnya hingga pria tersebut tewas jatuh dari atas balkon dan kini dia sedang dicari oleh petugas kepolisian. Sambil menjawab pertanyaan Jack, Leslie melihat percikan darah di lantai rumahnya sampai kemudian dia begitu terkejut melihat Parker ternyata sudah berada di belakang rumahnya dengan kondisi penuh luka. Lalu kemudian Leslie meminta Jack supaya langsung ke kantornya saja jika ingin mendapatkan informasi mengenai data kliennya. Setelah itu Leslie pun menemui Parker dan begitu panik dan kebingungan harus berbuat apa setelah melihat Parker yang dipenuhi dengan luka. Sampai kemudian Parker menyuruh Leslie untuk menghubungi seseorang dan memintanya setelah ini dia harus tetap bekerja agar supaya tak ada yang mencurigai keberadaan Parker di rumahnya. Leslie pun kemudian menghubungi nomor yang diberikan Parker barusan dan pergi ke kantornya sejenak lalu kembali pulang. Sesampainya di sana betapa terkejutnya dia melihat seorang wanita cantik sedang merawat luka di tangan Parker yang merupakan pacarnya. Dan seketika itu membuat Leslie tersadar jika harapannya selama ini, Parker, sirna bagaikan ditelan alam dalam tempo waktu yang begitu sangat singkat. Singkat cerita, Melander dan rekan timnya sudah siap dan mengambil posisi sementara sebelum nantinya mereka akan beraksi untuk merampok perhiasan Nyonya Clarendon. Sementara itu Harwit bertugas untuk mengalihkan perhatian para polisi di laut saat rekan timnya akan melarikan diri seusai merampok. Dan waktu yang mereka tunggu pun tiba saat orang-orang mulai berdatangan dan siap meramaikan bursa pelelangan perhiasan tersebut, di mana ketika pembawa acara akan mulai membuka acara tersebut, tiba-tiba
Melander dan rekan timnya pun beraksi sebagai pemadam kebakaran palsu dengan menyuruh petugas di luar supaya melarang semua orang untuk berada di dekat gedung, sementara mereka akan masuk ke dalam dan akan merampok semua perhiasan tersebut. Di sisi lain, Harwit berhasil mengalihkan para polisi laut supaya mereka tidak melihat Melander dan timnya yang akan masuk ke laut dengan mengenakan alat selam yang sudah mereka simpan di dalam ruangan yang sudah disiapkan oleh orang dalam sebelumnya. Sementara itu, di waktu yang sama Parker juga sudah berada di dalam rumah Melander dan siap menunggu kedatangan mereka semua. Selesai beraksi, Melander dan timnya pun kembali ke rumah dengan betapa sangat bahagianya mereka melihat perhiasan hasil rampokan mereka barusan. Akan tetapi, suasana kegembiraan itu pun tak berlangsung lama setelah Harwit menangkap Leslie yang sedang mengintip ke dalam rumah. Parker yang melihat itu pun kaget mengapa Leslie bisa berada di sana. Akibatnya Melander langsung teringat dengan Parker dan mengira wanita ini adalah suruhannya. Harwit yang begitu panik langsung mengamuk dan menampar Leslie sampai terjatuh, hingga tanpa sengaja Leslie melihat sebuah pistol yang pernah diletakkan Parker sebelumnya. Dan tak lama kemudian Melander pun memerintahkan timnya untuk berpencar mencari Parker yang dicurigai berada di sekitaran rumah. Setelah selesai melakukan pengecekan, Harwit dan Carlson pun kembali melapor pada Melander. Akan tetapi, begitu saat menunggu Ross yang tak kunjung kembali, kepanikan Melander pun tak terbendung lagi dan menyuruh Harwit kembali untuk melihat keadaan di luar. Sementara dirinya baru menyadari keberadaan Parker setelah melihat tatapan Leslie yang melihat ke arah Parker berada. Di suatu kesempatan, Leslie yang melihat ada peluang langsung menembak Carlson dengan pistol yang dilihatnya sebelumnya. Sementara itu Melander harus beradu otot setelah pistol yang digunakannya kosong tanpa peluru. Setelah selesai melenyapkan Carlson, tiba-tiba Harwit datang dan begitu bangga menyandra Leslie tanpa disadarinya jika pistol yang digunakannya sama juga dengan Melander alias kosong tanpa peluru. Sehingga Parker mempersilakannya untuk menembak Leslie. Dan pada akhirnya kelompok perampok tersebut semuanya berhasil dikirim ke akhirat. Sementara Parker dan Leslie pergi dari rumah tersebut membawa perhiasan hasil rampokan mereka yang bernilai $75 juta. Parker kemudian meminta Leslie untuk menyembunyikan perhiasan tersebut untuk sementara waktu. Di mana pada saatnya nanti Parker akan menyuruh orang untuk mengambil perhiasan tersebut, lalu Parker akan menjualnya dan akan membagi rata hasil penjualannya dengan Leslie. 6 bulan berlalu setelah kejadian tersebut, Parker mendatangi Denzinger tepatnya di Chicago dan langsung menembaknya hingga tewas. Dan akhirnya tepat 1 tahun kemudian Leslie pun mendapatkan kiriman paket yang berisikan sejumlah uang hasil pembagiannya dengan Parker. Sementara keluarga petani yang menolong Parker sebelumnya juga mendapatkan uang kiriman dari Parker, sehingga mereka bisa melunasi utang-utang mereka. Sehingga film tamat dan selamat buat kemenangan Argentina di Piala Dunia 2002. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah, kesuksesan dan kemenangan bisa dicapai tanpa harus merusak prinsip. Jalanilah masalah dengan penuh sabar dan keberanian. Tetaplah jadi manusia baik di bumi, meski isinya tidak memperlakukanmu dengan baik. Karena prinsip lebih dari uang dan harta, bahkan segala-galanya. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata yang terucap, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.